Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 5 ruangan di sekolah menengah kejuruan di Pekalongan ludes dilalap api. Indonesia belum mampu bawa medali dalam ajang kejuaraan dunia anggar kursi roda. Warga berebut gunungan sayur dan produk UMKM dalam tradisi bersih Sendang Sinongko. Ya, 10 atlet para fencing Indonesia tampil di kejuaraan dunia anggar kursi roda. Meski gagal memperoleh medali, tim pelatih mengaku puas dengan performa para atlet. 10 atlet anggar kursi roda belum mampu mempersembahkan medali dalam ajang para fencing World Cup di Gor Manahan Solo. Hingga hari ketiga, prestasi terbaik baru diraih atlet Rio Avandi yang berada di posisi ke-6 kelas Sabre Male Senior Individual B. Meski gagal mendapatkan medali di kejuaraan dunia anggar kursi roda, pelatih para fencing Indonesia mengaku tetap puas dengan hasil tim asuhannya. Mereka juga mengakui sejak awal ajang tim pelatih tak memasang target tinggi. Mereka fokus untuk membawa pulang medali dalam laga ASEAN Para Games Thailand awal tahun 2026. Semoga dengan event ini teman-teman semua mungkin dari para atlet mempunyai ambisi untuk kedepannya lebih baik lagi. Pemain dari Indonesia ini ada kira-kira berapa nomor yang unggul dari Indonesia? Untuk di APG Thailand, Yang punya peluang besar. ya insya Allah kita unggul di nomor floret. Kemarin kita targetnya di tim sih, floret sama yang pasti individu kategori B mungkin. Para fencing World Cup di Gor Manahan Solo kali ini diikuti 66 atlet dari 17 negara. Atlet-atlet kelas dunia yang meraih medali emas saat Paralimpiade Paris lalu turut ambil bagian dalam kejuaraan ini. Heri Prasyo melaporkan dari Solo. Ratusan anak berkebutuhan khusus dari berbagai sekolah luar biasa di Kabupaten Semarang mengikuti ajang Special Olympics Indonesia. Kegiatan ini jadi wadah bagi anak-anak istimewa untuk unjuk kemampuan, keberanian sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri melalui olahraga. Ajang Spesial Olimpik Indonesia atau SOINA digelar di Stadion Pandanaran, Bergas, Kabupaten Semarang. Ajang kompetisi olahraga ini digelar untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ada 5 cabang olahraga dipertandingkan, diantaranya sepak bola, atletik yang mempertandingkan nomor lari dan lompat jauh, serta lomba melempar bola untuk anak-anak dengan hambatan Down Syndrome. Total ada 250 peserta dari SLB negeri maupun swasta yang ikut dalam ajang Spesial Olimpik Indonesia tahun 2025 ini. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada prestasi olahraga, namun juga menjadi sarana inklusi sosial. Masyarakat juga diajak untuk lebih memahami, menghargai, dan mendukung potensi anak berkebutuhan khusus. Olimpik Indonesia ini menaungi anak-anak yang memiliki hambatan intelektual. Mungkin di situ ada autis, kemudian ada slow learner, kemudian ada Down syndrome dan lain sebagainya. Kontingennya terdiri dari 250 peserta dari 9 SLB, 1 SLB negeri, 8 SLB swasta, 1 PKBM. Pemenang juara pertama ajang ini nantinya akan berhak mewakili Kabupaten Semarang di ajang Pekan Sonia di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Sebuah insiden terjadi dalam kejuaraan dayung babak kualifikasi Porprov Jawa Tengah 2025. Perahu yang dinaiki pedayung asal kota Semarang terbalik saat akan menuju garis start. Insiden rowing atau perahu terbalik terjadi dalam kejuaraan dayung babak kualifikasi Porprov Jawa Tengah 2025 di kawasan Bukit Cinta, Danau Rawapening, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang.
Rowing dari pedayung asal kota Semarang, Bagus Ginanjar, terbalik saat akan menuju garis start. Saat kejadian, venue pertandingan sedang diguyur gerimis dan angin kencang. Dengan jet ski, panitia mengevakuasi Bagus beserta perahu rowingnya ke dermaga Bukit Cinta. Bagus tidak mengalami cedera dan rowingnya pun selamat. Ia pun bisa melanjutkan pertandingan di babak final kelas 2000 meter single sculls pria. Bagus mengungkapkan tantangan terbesar adalah kondisi cuaca dan eceng gondok. Untuk orloknya itu kurang kencang jadi dayungnya lepas terus akhirnya perahunya berhenti. Cuman itu karena kurang fokus aja, juga kurang penting buat karena di sini kan luas ya tempatnya ya, jadi anginnya kencang, terus juga banyak itu kan eceng gondoknya kan, jadi ya itu sangat membantu. Tapi itu jadi tantangan tersendiri ya sih Mas untuk atlet Mas? Untuk angin itu udah biasa sama ombak, kalau eceng gondok itu sangat mengganggu. Kualifikasi dayung ini untuk menyeleksi dan menjaring atlet-atlet dayung terbaik dari setiap daerah di Jawa Tengah. Mereka dipersiapkan untuk Porprov Jateng 2026 serta jenjang PON yang lebih tinggi. Ke Porprov berkualifikasi ini akan mengambil 5 dari urutan 5 besar, yang ke-6 itu spesial untuk tuan rumah. Jadi semuanya total untuk Porprov nanti ada 6 kabupaten kota untuk jadi tuan rumah. Itu dari tiap-tiap nomor gitu? Iya, dari semua nomor. Babak kualifikasi digelar dari 17 hingga 21 September. Event ini diikuti 300 pedayung dari 20 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Untuk kelas yang dipertandingkan antara lain single scull, double scull, canoeing, kayaking, dan dragon boat. Yulanto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ratusan warga saling berebut gunungan sayur dan produk UMKM dalam tradisi bersih sendang di Kabupaten Klaten. Tradisi budaya tersebut digelar sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas kemakmuran dan hasil panen yang melimpah. Tiga gunungan hasil bumi dan 1 gunungan produk UMKM langsung diserbu warga usai pembacaan doa dalam acara tradisi bersih Sendang Sinongko di Desa Pokak, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Dalam waktu singkat, sayur, buah, hingga produk UMKM setinggi 1 meter lebih langsung ludes. Warga rela berebut dan berdesakan karena gunungan hasil bumi dapat mendatangkan berkah. Nantinya, semua sayur dan hasil pertanian akan dimasak dan dikonsumsi bersama keluarga. Ya susah lah, dorong-dorongan ini tikus sampai mau copot nih ke mahkota tikus. Dapat apa aja? Dapat terong, sama apa ya? Cabai, kacang panjang. Rencana buat apa Bu nanti? Di shop lah, sama di sayur asam. Makan Bu sendiri? Ya enggak lah, sama keluarga. Ada 5. Biar apa Bu? Biar sehat, terus? Dapat berkah dari Mas Sendang. Dari kita untuk kita juga. Selain berebut gunungan, tradisi bersih Sendang Sinongko juga menggelar kirap budaya. Acara ini dilakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas kemakmuran dan hasil panen yang melimpah. Gunungannya kita ada 3, gunungan dari Polowijo, dari sayur-sayuran, dan dari padi dan ketela. Terus ada lagi 1 gunungan yang sumbangan dari warga. Tujuannya adalah supaya warga itu terus bersyukur atas limpahan kepanenan yang telah ditanam oleh warga kami. Dalam kirap budaya, para peserta mengenakan busana tradisional sambil berjalan kaki dari kantor Desa Pokak menuju halaman Sendang Sinongko. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.